Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Wah, baru saja kita mengikuti Christmas celebration di gereja kita. Biarlah melalui ibadah ini kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Amin. Senang sekali di momen Natal ini, saya Patricia. Dan saya Abraham Osio dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja yang kami rangkum di dalam GBI Suropati News. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023, tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Apakah saudara sudah mengalami kemenangan dari Tuhan sepanjang tahun ini? Marilah kita mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini dengan beribadah kepadanya. Hadirilah ibadah akhir tahun yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 yang diadakan dalam 3 kali ibadah pada pukul 10 pagi, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam, bertempat di GBI Transmart. Dan ibadah awal tahun akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 yang akan diadakan dalam 2 kali ibadah pada pukul 10 pagi dan 5 sore, bertempat di GBI Transmart. Untuk semua ibadah GBI Men Armet digabungkan ke ibadah GBI Transmart. Kami membuka kesempatan bagi saudara yang rindu melayani Tuhan bersama tim Creative Division GBI Suropati. Daftarkan diri Anda dengan scan kode QR atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan beberapa kegiatan yang akan diliburkan, yaitu sebagai berikut. Kantor Sekretariat mulai Selasa 26 Desember 2023 dan aktif kembali pada Jumat 29 Desember 2023. KUL mulai Selasa 19 Desember 2023 dan aktif kembali pada Selasa 9 Januari 2024. Doa malam mulai Kamis 28 Desember 2023 dan aktif kembali pada Kamis 4 Januari 2024. Rumah doa, menara doa, dan doa puasa mulai Senin 25 Desember 2023 dan aktif kembali pada Senin 3 Januari 2024. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru tersebut, pelayanan pastoral GBI Suropati tetap aktif seperti biasa. Ingin pekerjaan di dunia digital yang penuh kreativitas? Kami memiliki kesempatan yang menarik untuk kamu. Kami sedang mencari grafik desain yang berbakat, penuh semangat, kreatif, dan bertanggung jawab. Kamu akan menjadi bagian dari tim kreatif kami yang dinamis dengan lingkungan kerja yang kreatif dan berkontribusi bagi perkembangan gereja. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk kamu. Kirim lamaran dan CV kamu ke hr.gbisuropati@gmail.com. Kami tunggu kedatangan kamu. Salah satu sistem pengembalaan dan pemuritan gereja adalah melalui KUL, Community of Love. Tuhan pakai orang-orang yang ada di dalam KUL itu untuk berbicara, untuk menegur, bahkan memberkati kami. Sungguh luar biasa penyataan Tuhan itu. Pengurapannya terjadi, perkenannya terjadi di dalam KUL itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara bergabung dan terlibat di dalam KUL. Bergabunglah di KUL sekarang juga. Hubungi konter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. Puji Tuhan, pada hari Sabtu 16 Desember di GBI Transmart dilakukan sakramen baptis air. Kami mengucapkan selamat hidup baru kepada saudara-saudara yang mengambil keputusan mengikut Yesus dan dibaptis. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBI Suropati mengucapkan selamat Hari Natal 2023. Kiranya damai dan sukacita Natal turun atas hidup Bapak dan Ibu sekalian. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur.
Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Suropati, saudara dapat mengikuti atau follow akun Instagram gereja kami dengan nama akun @GBI-Suropati. Dan juga saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbisuropatimalang.com. Sekian GBI Suropati News yang dapat kami sampaikan. Dan tidak lupa juga kami berdua mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Suropati, sekali lagi shalom. Haleluya, mari bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Lihat kanan kiri, depan belakang sebanyak-banyaknya bisa terjangkau. Katakan Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you. God be with you. Woo! Mari bersuka cita di rumah Tuhan. Yuk tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Come on. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan
Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Oh. Ya. Oh, no, tiada bandingannya, Jesus Christ. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada tuanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Dia bersenandung sama-sama, say. Yesus Tuhanku. Saya minta tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sekali lagi tambah musik, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yuk bisa lebih dahsyat lagi di rumah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur punya Tuhan yang besar seperti Engkau Tuhan. Kami boleh mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau kami melihat ke belakang Tuhan, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan sampai hari ini kami akan segera meninggalkan tahun ini. Tapi kami percaya Tuhan Engkau besar bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami akan terus bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib Tuhan, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tepuk tangan sekali lagi yang termanis buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali saudaraku. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh
senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami tinggi, bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Tanpa musik, yuk angkat kedua tanganmu, katakan sama Tuhan Yesus. Ku mau selalu selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Umat tebusan Tuhan bangkit berdiri, yuk kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, sha-da-da-da-da-da masedamu. Bersyukurlah di hadirat-Nya, naikkanlah sembah pujianmu. Dia ada di tempat ini, melawat tiap pribadi yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan. Oh, mari bawa harapan kita di hadapan Tuhan, sembah Dia saudaraku. Mari sembah Dia. Yang dapat berkata-kata di dalam roh, yuk sembah di dalam roh. Yang belum dikarunia, yuk sembah dengan kata-kata yang saudara pahami. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Katakan, aku mencintai pribadi-Mu lebih daripada segala-galanya Tuhan. Sha-n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 a-mase, sha-na-na-na-mo, na-na-na-de. No, bersyukurlah. Namanya na-na-na-na-na-na-na-na-mase. Yuk dalam hadirat Tuhan, yuk berkata-kata bagi Tuhan Yesus. Dia menjawab doa, amin. Oh, sha-n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 a-mase, sha-na-na-na-mo, na-na-na.
Kami bersyukur Tuhan Yesus miliki pribadimu. Kami bersyukur Yesus miliki Engkau Tuhan. Shan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 amase. Kinamataka nama kalabala bala 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 bala. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Kinamataka nama syakara bala 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 bala. We thank you Jesus. We thank you Jesus. We thank you Jesus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Katakan karena kita, karena kita. We thank you Jesus. Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan. Yang bersyukur akan kasih-Nya, angkat kedua tanganmu saudaraku, mari sadari itu, sama-sama katakan karena Dia menderita, Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Tapi jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia, dalam ucapanku, dalam segala, ku selalu memuji Dia. Dia menderita karena kita, Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman karena kita, karena kita. Dia menderita karena kita, Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Oh, agar dunia yang hilang, agar dunia yang hilang diselamatkan
pasukan iman kami berdiri bagi bangsa kami. Kami bawa Tuhan setiap suara-suara yang memprovokasi bangsa kami, yang berpotensi Tuhan menimbulkan perpecahan, yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atas bangsa kami. Kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami mau perkatakan atas suara-suara itu, Tuhan, diam, tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, keamanan ada atas bangsa kami. Tangan Tuhan yang berkasa yang melindungi bangsa kami. Dan mata Tuhan terus mengawasi bangsa kami dari awal tahun sampai pada akhir tahun. Dan setiap tahun Tuhan terus mengawasi bangsa kami untuk memberikan perlindungan yang sempurna. Kami bawa Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi. Kami berdoa untuk Bapak Ma'ruf Amin dan setiap pemerintahan yang ada saat ini. Tuhan sendiri yang menopang sampai akhir pemerintahan mereka. Tuhan berikan roh takut akan Engkau Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin yang baru. Di masa-masa pemilu ini Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan pemimpin yang takut akan Engkau. Kami minta Tuhan pemimpin yang nasionalis, yang toleran, yang hatinya berpaut atas bangsa kami, yang mau Tuhan bekerja atas negeri ini Tuhan, membawa perubahan yang baik atas bangsa ini. Kami juga membawa di hadapan-Mu Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pembina, Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotara Harjo, serta seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami juga membawa Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Aven Haryanto, Bu Anam beserta seluruh anaknya Tuhan. Kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang menopang setiap mereka. Tuhan meneguhkan, memperlengkapi dan menguatkan pelayanan mereka Tuhan. Kemanapun mereka melangkah diutus oleh Tuhan, ada penuaian jiwa yang besar terjadi Tuhan. Mereka membawa masuk Tuhan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Engkau yang mengenyangkan mereka dengan umur panjang, yang memperlihatkan keselamatan daripada Tuhan atas mereka. Tangan Tuhan yang meneguhkan hidup mereka Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memimpin mereka. Engkau sendiri yang meneguhkan pelayanan mereka dengan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib daripada Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap para pengerja di tempat ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat onsite maupun online. Kami bawa setiap anggota grup JMM di hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan ini kami. Kami berdiri di hadapan Tuhan, kami perlu Engkau. Kami mengakui Tuhan bahwa kami perlu Tuhan. Kami perlu perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada siang hari ini Tuhan kami membawa umat-Mu. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Kami yang lemah, kami yang sakit Tuhan. Pada siang hari ini kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalami kesembuhan ilahi. Kami mengalami kesembuhan dalam tubuh kami, dalam jiwa kami, dalam roh kami. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan, kami mau katakan kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan ada pemulihan terjadi atas setiap rumah tangga. Keluarga-keluarga boleh dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada orang tuanya. Hati istri kembali kepada suami dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya rekonsiliasi terjadi pada siang hari ini. Kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu pulang Tuhan, membawa kemenangan yang besar daripada Tuhan. Umat-Mu pulang membawa sorak-sorai daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan setiap penabur-penabur, mereka yang menaburkan doa mereka, mereka yang menaburkan dana dan daya mereka Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Semuanya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Jerilah mereka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Kau memberkati mereka berlimpah, limpah, limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan kembali Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami. Mari kita arahkan, kita angkat kedua tangan kita berkati Yerusalem Israel. Yang saat ini hari-hari yang dalam konflik. Kami mau perkatakan Shalom Yerusalem, Shalom Israel. Dan kami percaya biar damai sejahtera ada di puri-Mu, ada di tembok-Mu. Diberkatilah orang yang memberkati Israel. Biar Tuhan di mana hari-hari ini bangsa ini sedang mengalami sebuah peperangan, diserang oleh Hamas atau Palestina. Biar Tuhan terjadi rekonsiliasi. Jauhkan dari korban-korban yang tidak bersalah. Korban sipil, wanita, anak-anak yang tidak bersalah. Jauhkan ya Tuhan dari kedua belah pihak. Biar tangan Tuhan yang menjaga anak-anak Tuhan yang ada di Palestina maupun yang ada di Israel. Jauhkan dari kematian, malapetaka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Para segala bala. Dan kami percaya Tuhan,
kamu mau katakan, Raja Damai ini telah hadir dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan, Yesus Engkaulah Raja. Saya persilakan saudara duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan, duduk. Kau kalahkan semua musuh-musuhmu. Sekarang Engkau bertahta. Engkau Raja sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuangkukan segenap hati. Yang percaya Yesus Raja, berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan, Yesus Engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan Roh-Mu. Kau kalahkan semua musuh-musuhmu. Sekarang Engkau bertahta. Engkau Raja sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuangkukan segenap. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Engkau Raja sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuangkukan segenap hati. Yang percaya Yesus hadir dalam dunia menjadi Raja dan Juru Selamat, kita boleh lambaikan tangan. Boleh lambaikan tangan. Mari kita arahkan tangan kita ke surga, bentuk pengakuan kita bahwa Yesus adalah Raja dan Tuhan kita. Katakan, Engkau Raja. Engkau Raja, Kau kuangkukan segenap hati. Engkau Raja, Engkau Raja. Tuhan dan Raja kami selama-lamanya.
Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Buat kebaikan, buat kemurahan Tuhan selama hampir 12 bulan ini Tuhan menyertai kami. Di mana ada kalanya Tuhan membawa kami di puncak gunung. Di mana Tuhan izinkan kadang-kala kami dalam lembah kekelaman. Tapi satu hal kami yang percaya, Tuhan Kau adalah gembala yang sangat baik. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal dalam kehidupan kami, dalam usaha kami, dalam masa depan kami, dalam pelayanan kami. Hora para sikala bala. Biarlah kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan hati yang mengalir dari hati yang terdalam, kami mau katakan terima kasih. Mari saudara, buka kedua tangan saudara. Ungkapkan rasa cintamu kepada Tuhan, katakan terima kasih. Berkatakan kebaikan, kemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ora para sekala bala. Mari yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ora para sekala bala. Kami sedang naik ke gunung Tuhan. Kami sedang masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ora para sekala bala. Dari situlah datangnya pertolongan kami. Dari situlah datanglah mujizat kami. Dari situlah datanglah masa depan kami. Ora para sekala bala. Terima kasih. Ora para sekala pun bahwasanya untuk selama-lamanya. Bahwasanya kasih setiamu. Ora para sekala bala. Mari ucap syukur buat umur panjang, kesehatan yang Tuhan berikan. Ora para sekala bala. Biar Engkau yang memenuhi kami dengan pengurapan-Mu ya Tuhan. Penuhi kami ini. Ora para sekala bala. Anggur baru, minyak yang baru, Tuhan limpahkan di tengah kami. Perintahkanlah para malaikat untuk melayani umat-Mu pada siang hari ini. Ora para sekala bala. Ora para sekala bala. Yang lemah katakan aku kuat, yang sakit katakan aku sembuh. Orang yang tidak berdaya ini berkata aku pahlawannya Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan lebih lagi. Justru dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Tuhan memberkati orang tuaku, Tuhan memberkati keluargaku, Tuhan memberkati anak-anakku. Mari terus sembah Tuhan. Urapi kami Tuhan. Nikmati terus aliran dari pada sungai surgawi. Terus nikmati. Shalom semuanya.
Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada dua kelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Kelompok pertama yaitu para gembala yang mewakili orang-orang sederhana, baik secara ekonomi maupun kepandaian. Mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Kelompok kedua adalah orang-orang Majus dari timur yang mewakili orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang yang kaya dan pandai. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang-orang yang kaya dan pandai saja, tetapi Tuhan Yesus juga datang untuk orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang sederhana. Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Sesuai dengan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Ketika para gembala sedang menjaga ternaknya, mereka dikunjungi seorang malaikat untuk menyampaikan pesan surgawi kepada mereka. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat bagi umat manusia. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saya mengajak kita semua agar percaya dan mengenal Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya! Setelah malaikat menyampaikan kabar sukacita itu, maka bersama dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Setelah itu para gembala segera berangkat ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan. Setelah mereka bertemu dengan Sang Mesias, mereka pulang dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Melalui kisah yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 8-14 ini, Tuhan mengingatkan kita
untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghormati hadirat Allah. Lalu berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 9. Kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menghampiri manusia dan menyatakan kemuliaannya. Kalau kita boleh merasakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Jika kita sadar bahwa itu semua anugerah Allah semata, maka kita tidak akan meremehkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan mensyukuri dan menghargai hadirat Tuhan. Meresponinya dengan senantiasa hidup takut dan gentar di hadapan hadiratnya. Kita akan memastikan diri untuk tetap hidup benar di dalam hadirat dan kemuliaannya. Yang kedua, memberitakan kabar baik atau menginjil. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Natal adalah momen di mana kita diingatkan bahwa juru selamat dunia dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Pesan ini tidak hanya bagi orang Israel saja, tetapi bagi seluruh bangsa. Injil ini diterima para gembala, kemudian diteruskan kepada orang lain dari zaman ke zaman, hingga akhirnya pesan itu terterima dan kita pun diselamatkan melalui Injil. Para gembala menerima dan meneruskan berita Injil saat mereka bekerja, yaitu sebagai peternak. Kita pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk meneruskan Injil atau kabar baik ini kepada seluruh bangsa di dunia kerja kita masing-masing. Jangan biarkan pesan Injil berhenti di kita saja, supaya seluruh bangsa juga menerima kesukaan besar karena diselamatkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Yang ketiga, memuliakan Yesus dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14 bagian A. Yesus yang lahir dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan adalah Allah sendiri. Ia adalah Allah yang kekal dan maha kuasa. Namun ia mengambil rupa sebagai hamba. Dilahirkan sama dengan manusia. Justru hal inilah yang membuat ia layak menerima segala kemuliaan di tempat yang tertinggi. Malaikat Allah tahu akan hal ini, sehingga mereka memuliakan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kita pun harus memuliakan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kemuliaan nama Yesus harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Pastikan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil adalah yang membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Dan yang keempat, membawa damai bagi dunia. Dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14b. Di tengah dunia yang penuh peperangan, kelaparan, bencana alam, kriminalitas, dan kondisi manusia yang semakin jahat, masih ada pengharapan akan damai sejahtera di bumi. Di zaman akhir ini, shalom atau damai sejahtera yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Namun dunia sulit melihat dan merasakan damai sejahtera itu di tengah kekacauan dan kejahatan hari-hari ini. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memberikan pengharapan bahwa masih ada damai sejahtera di bumi ini. Adanya kejadian perang di beberapa tempat dan kondisi politik hari-hari ini membuat pengharapan akan damai sejahtera di bumi makin relevan dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita pun harus membawa damai dimanapun kita berada. Supaya dunia dapat melihat
pengharapan itu, orang dunia akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita dan menerima Sang Raja Damai menjadi Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka pun akan mengalami damai sejahtera di bumi. Yang kelima, menjadi orang yang berkenan kepadanya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14b. Damai sejahtera di bumi ternyata tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Hanya orang yang berkenanlah yang akan mengalami damai sejahtera di bumi. Oleh karena itu setiap kita harus lahir baru. Yaitu menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dan setelah itu berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Hanya orang yang rela memikul salib dan menyangkal diri yang akan berkenan kepada Allah. Dan akhirnya merasakan damai sejahtera di bumi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Sesuai dengan yang tertulis di Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Maka orang-orang Majus dari timur dituntun untuk menemui Yesus dan menyembahnya melalui kitab para nabi. Disebutkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Untuk sampai ke Bethlehem, mereka dituntun oleh bintangnya. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Orang-orang Majus itu sangat bersuka cita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, atau kemenyan, dan mur. Setelah itu orang-orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Hari-hari ini Tuhan berbicara sangat kuat kepada kita tentang sembahyang. Sembahyang berasal dari kata sembah dan hyang. Hyang berasal dari kata Sanskerta, bahasa Bali dan Jawa kuno yang berarti yang maha suci, yang maha kuasa. Untuk kita sebagai orang percaya, Dia itu adalah Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kata sembah ada dua macam arti. Dalam arti sempit adalah masuk dan merasakan hadirat-Nya dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam arti luas adalah taat kepada perintah-Nya. Tema Natal 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah pujian bala tentara surga meresponi pemberitaan malaikat tentang kelahiran Juru Selamat Kristus Tuhan.
Dengan kata lain, bala tentara surga ini melakukan sembahyang. Selanjutnya, para gembala yang ada di padang Efrata juga meresponi pemberitaan malaikat dengan pergi menjumpai bayi Yesus. Setelah mereka melihat Yesus, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Para gembala ini juga melakukan sembahyang. Kisah Natal tidak dapat dilepaskan dari kisah orang-orang Majus yang dituntun bintang ilahi untuk datang ke Bethlehem melihat Yesus. Mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dilakukan orang-orang Majus ini adalah sembahyang. Kita melihat bahwa kisah kelahiran Yesus adalah juga kisah orang-orang yang meresponi kedatangannya ke dunia dengan sembahyang. Demikian juga kita semua. Tuhan ingatkan untuk banyak sembahyang dalam perayaan Natal tahun ini. Setelah melakukan sembahyang, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, melainkan mengambil jalan lain untuk pulang ke negerinya. Jalan lain ini berbicara tentang hasil dari tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang sembahyang. Dalam perayaan Natal 2023 ini, saya mengajak kita semua untuk banyak sembahyang. Tahun 2024 akan banyak diselimuti dengan ketidakpastian. Sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sebagai akibat dari goncangan demi goncangan yang melanda bumi. Lewat sembahyang ini, Tuhan akan menuntun kita saat melalui jalan-jalan lain. Atau jalan yang belum pernah kita tempuh sebelumnya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Pada tanggal 23 Oktober yang lalu, diadakan perayaan 40 tahun Asia Evangelical Alliance di SICC Tower. Pada kesempatan itu, saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Lewat acara ini, dihasilkan komitmen untuk melakukan segala upaya dalam menuntaskan amanat agung di Asia dan sekitarnya. Terutama dalam 10 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2033. Haleluya! Acara ini mengambil tema, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dari Yosua 3 ayat 4. Ini adalah bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Dalam menempuh perjalanan ke tanah perjanjian, mereka harus melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu, mereka diperintahkan untuk mengikuti tabut. Sama halnya dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Semua memiliki goal untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033. Untuk sampai ke sana, harus lewat jalan-jalan baru yang mungkin belum pernah dilalui sebelumnya. Itulah Pentakosta yang ketiga. Bangsa Israel harus mengikuti tabut dengan jarak 2000 hasta atau kira-kira 914 meter supaya mereka dapat mengetahui jalan yang harus ditempuh.
Mereka tidak boleh mengikuti tabut dengan jarak lebih dari 2000 hasta karena akan kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Saya katakan bahwa gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita semua akan kehilangan arah kalau tidak ada tuntunan Tuhan lewat visi restorasi Pondok Daud dan tema-tema yang Tuhan berikan tiap-tiap tahun kepada kita. Demikian juga mereka tidak boleh mengikuti terlalu dekat dengan jarak kurang dari 2000 hasta untuk menghormati kekudusan tabut. Pada prinsipnya hanya orang-orang Lewi yang bisa berada di dekat tabut. Orang-orang Lewi ini berbicara tentang mereka yang menguduskan diri. Sayangnya, akhir-akhir ini kita melihat terjadinya krisis integritas di kalangan hamba Tuhan, yang beberapa di antaranya dipakai Tuhan secara luar biasa. Pengertian lainnya dari terlalu dekat dan terlalu jauh dari tabut Allah terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, "Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu?" Kita harus benar-benar memperhatikan agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari tabut Allah, karena akibatnya fatal. Terlalu dekat di sini adalah terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Dan ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Sedangkan terlalu jauh bisa berarti terlalu fasik dan bersikap bodoh. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah? Seperti pesan Yosua kepada bangsa Israel pada waktu mereka akan berangkat masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut. Yosua 3 ayat 5 berkata, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu." Kita akan tahu kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah, kalau kita menguduskan diri kita. Saya mau berpesan kepada kita semua, kuduskan dirimu, hormati kekudusan Tuhan. Mari kita semua yang mau menghormati kekudusan Tuhan dan berjanji di depan Tuhan, "Tuhan, saya mau hidup kudus Tuhan. Saya mau hidup kudus Tuhan." Angkat tangan saudara, angkat tangan kita di depan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan, mulai berbahasa roh. Berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh rana makana maya rana maya rana. Bapa, Bapa, ya Bapa, urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2024. Sebentar lagi Tuhan, urapi kami, urapi kami. Kami mau berjanji di hadapan Tuhan, kami akan menghormati kekudusan Tuhan. Kami akan menguduskan diri kami setiap saat. Oh, terima pengurapan Tuhan, terima
Terima. Oh, rabababa. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. 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 Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Amin.